Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Indra Jaya Sumardi, eh, kelas AKP 5A, program studi akuntansi keuangan publik, Politeknik Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya. Pertama, auditing. Eh, Auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Nah, untuk melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur dan juga mengaudit informasi yang lebih subjektif seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur. Yang selanjutnya, bukti evidence. Bukti evidence ini adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti terdiri dari kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada perbedaan antara auditing dan akuntansi. Nah, akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Auditor harus benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menginterpresentasikan bukti audit. Selanjutnya ada aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Misalnya di sini suatu bank memberikan pinjaman, memberikan suku bunga yang mana ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah suku bunga bebas risiko, yang kedua risiko bisnis bagi nasabah, dan yang ketiga risiko informasi. Kita jelaskan yang pertama, suku bunga bebas risiko. Suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha. Suku bunga bebas risiko adalah suku bunga pinjaman di mana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun. Yang kedua, risiko bisnis bagi nasabah. Perusahaan di sini tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan yang buruk. Yang ketiga yaitu risiko informasi. Di sini risiko informasi yang melandasi keputusan. Risiko usaha dibuat akurat
Penyebab kemungkinan resiko informasi adalah kemungkinan laporan keuangan tidak akurat. Lanjut, yaitu penyebab risiko informasi. Risiko informasi yang dialami oleh para pengambil keputusan dapat terjadi karena yang pertama, jauhnya informasi. Jauhnya informasi ini hubungannya yang tidak dekat atau ada gap antara penerima dan pemberi informasi. Seorang pengambil keputusan tidak mungkin mengetahui seluruh informasi secara langsung, sehingga informasi yang didapat atau diterima dari pihak lain karena itu peluang kemungkinan informasi yang salah lebih besar. Yang kedua, keberpihakan, bias, dan motif si penyedia. Sikap memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi, misalnya manajer keuangan melaporkan profit yang tinggi untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, data yang berlebihan. Jumlah transaksi yang banyak sehingga memungkinkan informasi yang dicatat tidak tepat. Yang keempat, yaitu transaksi pertukaran yang kompleks. Transaksi perusahaan yang kompleks antar organisasi yang membuat transaksi lebih sulit dicatat dengan tepat. Contohnya, menggabungkan dan mengungkapkan dengan tepat hasil operasi anak perusahaan dalam industri yang berbeda. Selanjutnya, mengurangi resiko informasi. Cara mengurangi resiko informasi ini yang ada 3, yaitu verifikasi informasi oleh pihak pemakai. Yang kedua, pemakai berbagi resiko informasi dengan manajemen. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Kita bahas yang pertama, yaitu verifikasi informasi oleh pihak pemakai. Memperoleh informasi tentang keandalan dan reliabilitas secara langsung. Misalnya pemegang saham melakukan verifikasi atau audit sendiri, pihak bank melakukan verifikasi sendiri, dan lain-lain. Cara ini tidak praktis dan tidak efisien dari segi biaya. Yang kedua, pemakai berbagai risiko informasi dengan manajemen. Menanggung risiko informasi secara bersama-sama dengan manajemen. Misalnya jika informasi tidak benar, pemakai dapat menuntut manajemen. Namun, dalam praktiknya, pihak yang merugi tidak selalu berhasil menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya. Selanjutnya yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Dilakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik sebagai pihak independen. Cara ini praktis, murah, efisien, dan efektif. Hendaknya perusahaan menggunakan jasa akuntan publik untuk memverifikasi laporan keuangannya. Pengambilan keputusan dapat memanfaatkan hasil audit dengan asumsi lengkap, akurat, dan tidak bias. Jika laporan tidak benar, auditor dapat dituntut baik oleh pemakai maupun manajemen. Dan ini gambar hubungan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan. Di sini ada klien atau komite audit merekrut auditor. Di samping sebelah kanan yaitu auditor menerbitkan laporan untuk menurunkan risiko informasi. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya, jasa assurance. Jasa assurance yaitu adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi andal dan relevan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan jasa atestasi itu atau bisa dibilang attestation service adalah jenis jasa assurance di mana KAP mengeluarkan laporan tentang rehabilitasi suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi 5 kategori, yaitu yang pertama audit atas laporan keuangan historis, yang kedua atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, ketiga telaah review laporan keuangan historis, dan yang keempat jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu yang kelima jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.
Oke, selanjutnya WebTrust dan Citrus adalah jasa-jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan assurance. Yang pertama, jasa WebTrust. Lambang WebTrust merupakan representasi simbolis dari laporan akuntan publik sehubungan dengan asersi manajemen tentang pengungkapan praktik-praktik perdagangan elektronisnya. Yang kedua, jasa Citrus. Jika jasa asuransi web terus dirancang terutama untuk memberikan kepastian kepada pemakai pihak ketiga web terus, jasa Citrus dapat dilakukan oleh akuntan publik. Selanjutnya, jasa asuransi lainnya. Di jasa asuransi lainnya di sini pengendalian atas dan risiko yang berhubungan dengan investasi mencakup kebijakan yang terkait dengan derivatif, yaitu di sebelahnya aktivitas jasanya menilai proses dalam praktek investasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan menentukan efektivitas proses tersebut. Selanjutnya, mystery shopping. Nah, aktivitas jasa ini melakukan pembelian secara anonim untuk menilai upaya tenaga penjualan yang berhadapan dengan pelanggan dan prosedur yang mereka ikuti. Selanjutnya, penilaian risiko pengumpulan, pendistribusian dan penyimpanan digital. Nah, di sini aktivitas jasanya menilai risiko keamanan dan pengendalian yang berkaitan dengan data elektronik, mencakup memadainya penyimpanan pendukung dan di luar lokasi. Selanjutnya, penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal. Yaitu aktivitas jasa ini membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dan tindakan ilegal. Selanjutnya ada kepatuhan pada kebijakan dan prosedur perdagangan. Aktivitas jasa di sini adalah yaitu menelaah transaksi antara rekanan dagang untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan perjanjian, mengidentifikasi resiko dalam perjanjian. Selanjutnya kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan, menilai apakah royalti yang dibayarkan kepada seniman, pengarang, dan lainnya sesuai dengan perjanjian royalti. Sertifikat ISO 9000, membuat sertifikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi standar pengendalian mutu ISO 9000 yang membantu meyakinkan produk perusahaan bermutu tinggi. Nah, yang terakhir yaitu audit lingkungan. Di sini aktivitas jasa yaitu menilai apakah kebijakan dan praktik perusahaan memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar hukum lingkungan. Selanjutnya, jasa-jasa atestasi. Ini jasa-jasa atestasi di sini, jasa-jasa non assurance yang diberikan oleh akuntan publik. KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa assurance. Ada 3 contoh yang spesifik adalah yang pertama jasa akuntansi dan pembukuan, kedua jasa pajak, dan ketiga jasa konsultasi manajemen. Sebagian besar ketiga jasa tersebut berada di luar lingkup jasa assurance. Meskipun ada beberapa area umum yang tumpang tindih antara jasa konsultasi dan assurance. Tujuan utama jasa insurance adalah meningkatkan mutu informasi, sedangkan tujuan utama penugasan konsultasi manajer adalah memberikan rekomendasi kepada manajemen. Selanjutnya yaitu kita dapat lihat pada tabel hubungan antara jasa insurance atestasi dan jasa non-insurance. Di sini ada jasa insurance dan jasa non-insurance. Dapat kita lihat gambarnya. Di sini ada jasa atestasi yaitu ada jasa audit, jasa pemeriksaan, jasa review. Sementara jasa non-assurance ada jasa konsultasi, manajemen lain, jasa kompilasi, jasa perpajakan. Selanjutnya jenis-jenis audit. Yang pertama audit laporan keuangan. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi yang diaudit laporan keuangan, kriteria yang ditetapkan, prinsip akuntansi yang berlaku umum, sifat laporan auditor, pendapat atas kewajaran laporan keuangan,
Contohnya yaitu audit laporan keuangan tahunan dari PT AAA Tbk. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Asersi yang diaudit klaim atau data berkenaan dengan kepatuhan kepada kebijakan, perundangan, peraturan, dan sebagainya. Kriteria yang ditetapkan di sini kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain dari pihak ketiga. Sifat laporan auditor, ringkasan temuan atau keyakinan tentang derajat kepatuhan. Contohnya yaitu audit kepatuhan atas penerapan upah minimum regional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, audit operasional. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Asersi yang diaudit, data operasional atau kinerja, kriteria yang telah ditetapkan, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen atau pihak yang berwenang. Sifat laporan auditor ini tingkat efisiensi dan efektivitas dari operasi yang diamati serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Contohnya, audit operasional atas efisiensi dan efektivitas pembagian kupon makanan. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh 3 jenis audit. Nah, audit operasional contohnya mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang telah terkomputerisasi untuk perusahaan anak H telah beroperasi secara efisien dan efektif. Informasi, jumlah catatan gaji yang diproses dalam 1 bulan, biaya departemen, dan jumlah kesalahan yang terjadi. Kriteria yang diterapkan standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas departemen penggajian. Bukti yang tersedia yaitu laporan kesalahan pencatatan gaji dan biaya pemrosesan gaji. Selanjutnya, audit ketaatan. Contohnya menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjang pinjaman telah dipenuhi. Informasi, catatan perusahaan, kriteria yang diterapkan, ketentuan perjanjian peminjaman, bukti yang tersedia, laporan keuangan, dan perhitungan oleh auditor. Yang selanjutnya, audit laporan keuangan. Contohnya yaitu audit tahunan atas laporan keuangan Boeing. Informasi laporan keuangan Boeing, kriteria yang diterapkan, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, bukti yang tersedia, dokumen, catatan, dan perhitungan bukti dari luar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis auditor. Yang pertama, kantor angkutan publik. KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasi oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Yang kedua, auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office, sebuah badan non-artisan dalam cabang legislatif pemerintah federal. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti GAO, mengaudit untuk kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Selanjutnya, akuntan publik bersertifikat. Pemakaian gelar Certificate Public Accounting diatur oleh hukum negara bagian melalui Departemen Pemberi Lisensi di setiap negara bagian. Dalam setiap negara bagian, peraturan untuk mempertahankan lisensi demi berpraktik setelah gelar itu diperoleh untuk pertama kalinya. Sebagian besar profesional muda yang ingin menjadi CPA memulai karir mereka dengan bekerja pada sebuah KAP. Setelah menjadi CPA, banyak yang meninggalkan KAP asalnya dan kerja di lingkungan industri, pemerintahan, dan atau pendidikan. Selanjutnya, peraturan-peraturan untuk menjadi seorang CPA berbeda tergantung wilayah negara. Dengan peraturan untuk menjadi seorang CPA harus memenuhi 3 persyaratan berikut. Yang pertama, persyaratan pendidikan. Di sini biasanya seorang sarjana S1 jurusan akuntansi dengan jumlah nilai kredit akuntansi minimum. Sebagian negara bagian sekarang mensyaratkan 150 jam kredit semester, 225 kredit kuartalan untuk mendapat lisensi sebagai CPA. Beberapa negara bagian lain mengharuskan kredit yang lebih sedikit sebelum mengikuti ujian CPA, tetapi mensyaratkan 150 kredit semester sebelum menerima sertifikat CPA. Persyaratan ujian CPA yang selanjutnya persyaratan ujian CPA.
Selanjutnya, peraturan untuk menjadi seorang CPA. Berbeda tergantung wilayah negara dengan peraturan. Untuk menjadi seorang CPA harus memenuhi 3 persyaratan berikut. Yang pertama, persyaratan pendidikan. Biasanya seorang sarjana S1 jurusan akuntansi dengan jumlah nilai kredit akuntansi minimum. Sebagian besar negara bagian sekarang mensyaratkan 150 jam kredit semester, 225 kredit kuartalan untuk mendapat lisensi sebagai CPA. Beberapa negara bagian lain mengharuskan kredit yang lebih sedikit sebelum mengikuti ujian CPA, tetapi mensyaratkan 150 kredit semester sebelum menerima sertifikat CPA. Persyaratan ujian CPA yang selanjutnya adalah persyaratan ujian CPA yang beragam. Ujian berdasarkan komputer telah diberikan pada berbagai pusat pengujian. Bagian-bagian yang diujiankan adalah berikut. Yang pertama yaitu auditing dan atestasi sama 4 jam. Selanjutnya akuntansi dan pelaporan keuangan selama 4 jam. Yang ketiga peraturan selama 3 jam. Dan terakhir lingkungan dan konsep bisnis selama 3 jam. Beberapa negara bagian juga mensyaratkan ujian etika yang tersendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu persyaratan pengalaman. Bervariasi mulai dari yang tanpa pengalaman sampai yang berpengalaman selama 2 tahun dalam auditing. Beberapa negara bagian mengharuskan memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan atau industri termasuk auditing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya bahan materi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.